Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video untuk pertemuan 11 dikarenakan kemarin banyak sekali dari kalian yang masih error dan terdapat juga beberapa kesalahan yang menyebabkan error. Pertemuan kemarin juga belum sempat selesai semua ya dijelasinnya, jadi ganti dengan video ini. Dan saya harap kalian semua bukan cuma menonton videonya tetapi juga memahami dan mengikuti. Oke. Jadi di pertemuan 11 ini kita akan membahas tentang foreign key options, select, where, dan juga order by. Lanjutkan menggunakan database pertemuan sebelumnya atau buat lagi dengan query ini. Lebih baik kita buat dari awal ya. Untuk kalian yang masih menggunakan exam, sebaiknya pindah ke Laragon aja supaya tidak terjadi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan. Jadi saran saya kalian beralih ke Laragon supaya tidak mengalami error lagi. Di sini saya masih pakai exam, saya belum sempat nge-backup datanya karena data saya banyak. Jadi kalau kalian masih pemula, masih awal tuh kan masih enak, jadi langsung download aja Laragonnya. Di sini saya masih pakai exam ya, jadi saya start dulu. Ini udah saya start, terus saya buka localhost-nya. Dikarenakan pertemuan kemarin udah sampai praktikum 11, jadi yang untuk ini kita drop dulu database ini ya. Drop database prak 11. Nah, di sini untuk prak 11 udah ke drop ya, udah nggak ada, jadi hapus. Jadi kita buat baru lagi. Namanya praktikum 11. Yang pertama, kita di sini akan buat tabel untuk daftar jurusannya. Create tabel daftar jurusan. Atributnya ada ID jurusan, tipe datanya integer, disetel sebagai primary key, nama jurusan, tipe datanya varchar, ukurannya 50, tidak boleh kosong, ada atribut email, tipe datanya varchar, ukurannya 100, dan tanggal didirikan, tipe datanya date. Artinya ini kita membuat tabel daftar jurusan yang mempunyai 4 kolom, yaitu ID jurusan, nama jurusan, email, dan juga tanggal didirikan. Kalau kita buat tabel dari awal, pasti ngedefinisiinnya kayak gini ya, ID jurusan, nama jurusan, email, tanggal didirikan. Oke, ini coba kita go. Nah, ini di prak 11 masuk ya tabel untuk daftar jurusan ini. Nah, tabel daftar jurusan punya atribut ID jurusan, nama jurusan, email, dan juga tanggal didirikan. Nah, beda halnya dengan kalau kalian pengen nambahin nih dari sini, dari kolom ini kalian pengen nambahin nomor telepon gitu misalnya, ya berarti kalian tinggal pakai alter table, tabel apa yang mau kalian tambahin kolomnya, terus kalian ketik perintah add untuk nambahin ya, nambahin nomor telepon gitu. Nah, seperti ini. Maka di sini akan bertambah ya nomor telepon gitu. Jadi beda ya untuk dari buat pertama sama nge-add. Oke, kita lanjut aja. Ini tadi dihapus saja, berikan untuk sebagai contoh. Cara ngapusnya, tabel apa yang mau kita hapus kolomnya, tabel daftar jurusan, delete nama kolomnya, apa tadi, nomor telepon. Drop ya.
Nah, ini udah nggak ada. Oke, ini buat perbandingan ya. Selanjutnya kita akan insert. Kalau kalian lihat di sini di tabel daftar jurusan ini hanya ada kolom tanpa ada isinya. Nah, untuk ngisi data-data di setiap kolom ini kita harus insert into ke tabel tersebut. Kalian bisa langsung klik ini untuk values-nya, kalian bisa isi kayak gini. Saya misalnya akan inputin 5 data. Ini aja. Oke, yang pertama itu ada ID jurusan, saya buat 1. Nama jurusannya Teknik Informatika. Emailnya, update email sesuai yang di sini ya, karena kan ini kemarin ada perubahan perintah untuk mengupdate. Jadi kita ikutin aja, update email @example.com, tanggalnya 2021 bulan 1 tanggal 15. Ini bisa kalian kopas aja. Berarti kedua, nama jurusannya sistem informasi. Kolom yang ketiga kolom yang ketiga email, berarti sininya masukin emailnya, sisinfo, tanggalnya, ini 08 ya, 08 01 lihat. Nah, kayak gini dan seterusnya, karena biar mempersingkat waktu jadi ini saya langsung kopas saja. Yang penting caranya tahu. Langsung jalanin aja. Oke. 5 baris ditambahkan, artinya berhasil ya. Kalau kita lihat di sini. Nah, ini masih kosong ya. Kalau kita refresh. Nah, ini udah insert into ini sudah masuk ke tabel daftar jurusan. Ini udah isi. Sekarang kita buat tabel mahasiswa. Kita ke SQL. Kita buat tabelnya. Namanya mahasiswa. Apa aja kolomnya? Kita buat yang pertama ada NPM. Tipe datanya integer, ukurannya 11. Diset sebagai primary key. Lalu dia auto increment. Kemudian nama mahasiswa itu, tipe datanya varchar, ukurannya 50 dan tidak boleh kosong. Kemudian kolom yang ketiga, ID jurusan, tipe datanya integer. Nah, di sini kita pakai ID jurusan. Kita ngambil ID jurusan. Nah, kalau kalian lihat di daftar jurusan ini kan ada ID jurusannya. Berarti di tabel mahasiswa ini, ID jurusan ini sebagai foreign key karena dia adalah primary key dari tabel daftar jurusan. Nih, kalian lihat di strukturnya ini. Nah, ID jurusan ini dia primary key dari tabel daftar jurusan. Maka kalau kita ngambil ID jurusan ditaruh di mahasiswa, berarti ID jurusan ini sebagai foreign key-nya. Maka tulisannya tuh harus kayak gini query-nya. Foreign key. Apa yang jadi foreign key? ID jurusan. Reference dari ID jurusan ini, foreign key ini ngambil dari primary key mana? Dari primary key di tabel daftar jurusan. Nah, masukin lagi apa yang menjadi foreign key-nya, yaitu ID jurusan. Tuh. Kemudian ini kita jalanin aja. Oh, ini nggak pakai koma. Oke, ini bisa kita jalanin aja. Nah, ini artinya tabel mahasiswa berhasil dibuat. Nah, kalau kita lihat, nah di sini kita udah berhasil buat kok tabel mahasiswa dengan 4 kolom, yaitu NPM,
maksudnya 3 kolom, yaitu NPM, nama mahasiswa, dan juga ID jurusan. Kalau kita lihat di struktur, nah ini artinya NPM menjadi primary key. Nah, ID jurusan ini menjadi foreign key, ditandai dengan kunci ini ya. Kalau kuncinya warna emas berarti dia primary key, kalau kuncinya warna abu-abu berarti dia foreign key, itu tandanya. Nah, sekarang kita lihat kita refresh dulu. Oke, kita lihat di praktikum 11 ini di tabel mahasiswanya. Belum ada kan datanya? Maka apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kolom-kolom, masing-masing kolom di tabel mahasiswa ini? Ya, kita lakukan insert into. Tahu ya caranya insert into? Berarti di sini, berarti ini masukin yang pertama itu NPM 2117051027. Yang kedua kolom nama mahasiswa, nama mahasiswanya siapa? Rani. Rani ini misalnya kita tulis Rani ini jurusannya itu jurusan ilmu komputer, berarti ilmu komputer ini ID-nya berapa? ID-nya 5. Berarti di sini tulis 5. Untuk mahasiswa yang kedua dengan NPM 21119300921, namanya Boni. Boni ini jurusannya akuntansi, berarti ID jurusannya 6 ya untuk akuntansi. Ini 2120138319. Namanya Becky. Becky ini jurusannya manajemen, berarti 4. Ini kita kopas aja biar nggak memakan waktu. Pororo juga jurusan manajemen, dan Annabelle. Oke, ini berarti kita akan nginsertin 5 data ini ya. Oke, ini kita bisa go aja. Oke, 5 baris ditambahkan. Coba kita lihat apakah sudah berhasil ditambah. Ya, sudah ya. Udah keisi 5 data di tabel mahasiswa. Nah, untuk foreign key options, kita coba lakukan delete jurusan dengan ID 4. Jadi, coba kita lakukan delete from, kita ngedelete dari tabel daftar jurusan yang ID jurusannya itu 4. Ngerti ya maksudnya? Ini menghapus dari daftar jurusan yang ID jurusannya 4 gitu. Jadi di tabel daftar jurusan ini yang ID jurusannya 4 ini bakal ke delete gitu. Oke, kita coba Ctrl Enter untuk go. Nah, akan muncul output kayak gini. Kenapa? Karena salah satu kolom di tabel daftar jurusan itu menjadi foreign key di tabel lain, yaitu mahasiswa. Oleh karena itu, option pada foreign key perlu diatur. Nah, kalau kalian lihat tadi di tabel daftar jurusan ini, primary key dari daftar jurusan ini menjadi foreign key di tabel mahasiswa. Nih, di tabel mahasiswa. Jadi,
seharusnya ngatur dulu apa yang perlu diatur. Jadi foreign key option ini ada 4 pilihan. Ada restrict, cascade, set null, dan no action. Kalau restrict itu jika kita menghapus atau merubah baris data dalam tabel A, maka tidak akan diperbolehkan jika pada tabel B masih ditemukan relasi datanya. InnoDB dapat menolak perintah perubahan atau penghapusan tersebut. Nah, kalau cascade itu kalau kita ngapus atau merubah baris data dalam tabel A, secara otomatis akan menghapus atau merubah baris yang sesuai dalam tabel B. Nah, cascade ini yang kita pakai karena kita akan mencoba untuk menghapus atau merubah baris data di tabel A, yang otomatis tabel B juga akan berubah gitu. Nah, kalau set null, jika kita menghapus atau merubah baris data dalam tabel A, secara otomatis akan merubah baris pada tabel B menjadi null pada kolom yang berelasi. Hal ini dapat dilakukan jika kolom foreign key tidak memilih pengaturan not null. No action di standar SQL-nya berarti dia tidak merubah apapun pada tabel anak jika kita merubah data pada salah satu tabelnya. Nah, caranya gimana? Jadi kita pergi ke tabel mahasiswa, lalu kita ke struktur, lalu kita ke tampilan hubungan ini. Nah, di sini on delete-nya ini kita ubah menjadi cascade, on update juga kita ubah jadi cascade. Nah, kalau udah kayak gini tampilannya, ini kalian simpan aja. Nah, terus coba deh kita jalanin query yang ini lagi. Apakah bisa? Coba ya, kita go. Nah, delete from daftar jurusan where ID jurusan 4, satu baris telah dihapus. Berarti ini artinya berhasil. Jadi, kita ini ngedelete atau ngehapus yang ID jurusannya sama dengan 4 di tabel daftar jurusan. Oke, di tabel daftar jurusan, ID jurusan 4 udah berhasil kehapus. Nah, tapi di insert mahasiswa tadi, ada beberapa mahasiswa yang ID jurusannya juga 4. Seharusnya itu ikut terhapus juga kan, karena di tabel daftar jurusan, ID jurusan 4 itu udah dihapus. Maka kita lihat apakah mahasiswa dengan ID jurusan sama dengan 4 itu ikut terhapus juga. Nah, di sini sudah berhasil terhapus ya. Nggak ada lagi mahasiswa yang ID jurusannya 4, karena di daftar jurusan itu ID jurusan sama dengan 4 udah dihapus. Kalau kalian lihat dan perhatikan tadi di sini kita nginsert 5 tabel ya. Maksudnya 5 data. Berarti 2 mahasiswa itu ID jurusannya 4 gitu ya. Makanya di sini jadi ada 3. Paham ya? Kita lanjut update di tabel jurusan, kita ke SQL, update. Oh, ini aja. Karena kita cuman mau ngupdate satu kolom aja. Jadi update tabel daftar jurusan, set ID jurusan. Coba kita lihat di sini daftar jurusannya. Oke, berarti kita akan mengubah update daftar jurusan set ID jurusan sama dengan 61, where ID jurusan sama dengan 6. Nah, jadi ini artinya kita akan mengupdate di tabel daftar jurusan itu ID jurusannya sama dengan 61 untuk yang ID jurusan sama dengan 6. Jadi kalau ngelihat dari query ini, seharusnya yang berhasil jalankan adalah ini ya, di tabel daftar jurusan kita set ID jurusannya ini sama dengan 61 untuk yang ID jurusannya 6. Jadi seharusnya di sini kegantinya jadi 61 ya. Oke, ini kita coba go. Oke, satu baris terpengaruh, maka kita lihat apakah ini sudah berhasil. Kita refresh. Oke, ini keubah ya.
ke-update ya jadi 61. Lalu ID jurusan ini kan juga ada di mahasiswa. Apakah mahasiswa yang jurusannya tadi 6 akan berubah jadi 61? Kita lihat di tabel mahasiswa. Nah, ubah ya untuk Boni. ID jurusan dia yang tadinya 6 jadi 61. Karena tadi udah kita update ya. Jadi dia ini relasinya udah kepasang gitu. Oke, kita coba buat database baru. SQL aja. Nggak usah buat database deh, kita buat tabel baru aja. Kita buat tabel baru, namanya pelanggan. Create tabel pelanggan. Atributnya ada apa aja? Ada ID pelanggan, begin, primary key, auto increment, kemudian ada nama pelanggan, tipe datanya varchar, ukurannya 100, umur, tipe datanya integer, ukurannya 3 atau 2 deh, kalau 3 udah ratusan umurnya. Alamat tipe datanya varchar, ukurannya 100, terus ada kode pos varchar, ukurannya 7. Seharusnya ini ngebuat tabel pelanggan ya. Ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom, yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, umur, alamat, dan juga kode pos. Oke. Udah ada ya di sini pelanggan. Oke, kita klik. Belum ada ya recordnya atau isi data dari masing-masing kolomnya belum ada. Jadi kita isi tuh, kita record dengan query insert into. Yang pertama, ID pelanggannya, namanya Karina Bakarudin. Kolom yang ketiga umur ya. Umurnya berapa? Umurnya 19, kita taruh 19. Terus kolom yang keempat ada alamat. Alamatnya misalnya di Natar. Oke, kode posnya 35121. 35121. Untuk data yang kedua, record data yang kedua, ada ID pelanggan 22, namanya Rido Fernando, umurnya 21, alamatnya di Kampung Baru. Kode posnya 34521. Oke, ini di kopas aja ya, biar tidak memakan waktu. Nah, ini kenapa saya ganti? Karena sebelumnya di sini saya buat tadi ID pelanggannya kan tipe datanya begin. Nah, begin ini sama kayak integer, tapi bedanya begin ini
mendukung angka yang jauh lebih besar daripada integer. Kan biasanya tipe data itu ada rentang-rentangnya ya. Jadi ya di sini ngikutin model aja. Di sini pakai tipe data begin. Berarti kan dia bukan string ya, bukan seperti varchar. Terus di sini juga umurnya pakai tipe data integer. Jadi untuk menghindari masalah potensial, sebaiknya kita tulis nilai integer itu tanpa tanda petik. Sebetulnya query dengan tanda petik pun database itu bisa mengonversi string itu menjadi integer secara otomatis ya, jika memungkinkan. Tapi ini bukan, secara umum ini bukan praktik yang ideal, karena di suatu saat nanti ini bisa menyebabkan masalah di kemudian hari, terutama jika nilai yang dimasukkan tidak dapat dikonversi ke integer. Jadi untuk menghindari masalah potensial tersebut, kita gunakan tipe data integer tanpa menggunakan tanda petik. Lalu ini coba kita go aja ya. Kita lihat di pelanggan ini. Belum ke refresh. Nah, di pelanggan ini. Nah, ini udah masuk ya. Oke, udah masuk. Selanjutnya kita akan coba lakukan query select. Nah, select ini adalah query yang digunakan untuk memanggil data yang tersimpan di dalam database. Nah, ini isi-isi ini, tabel-tabel ini kan udah ada datanya ya masing-masing tadi. Di setiap tabel daftar jurusan, mahasiswa, pelanggan itu udah ada recordnya masing-masing kan. Berarti itu udah tersimpan di dalam database Praktikum 11. Nah, select ini, select bintang kemarin sudah disinggung ya di pertemuan 10. Select bintang ini untuk menampilkan seluruh data yang ada di tabel pelanggan. Select bintang ini artinya all ya, menyeluruh gitu. Jadi menampilkan semua data yang ada di tabel pelanggan. Query-nya apa? Select bintang from pelanggan. Seharusnya dia akan menampilkan yang ada di tabel pelanggan ini kan. Ini aja gitu. Ini aja yang bakal ditampilin ya. Oke, ini coba kita jalanin, kita go. Oke, dia akan menampilkan ya. Menampilkan semua data yang ada di tabel pelanggan. Kalau mau menampilkan pada kolom tertentu aja gimana? Misalnya nih, kita akan menampilkan kolom untuk alamat dan juga kode pos. Berarti ya select, jangan pakai ini kebanyakan. Select apa yang mau kita tampilin? Kolom apa yang mau kita tampilkan? Kolom alamat dan juga kode pos. Berarti select alamat, kode pos. Dari tabel apa? Dari tabel pelanggan. Nah, kita go, seharusnya menampilkan alamat dan kode pos saja ya dari tabel pelanggan. Oke, benar ya? Tampilnya hanya alamat dan juga kode pos. Ini diambil dari data pelanggan. Oke, nah kalau kalian mau lihat di daftar jurusan juga bisa. Misalnya, coba mau lihat ada jurusan apa aja sih di tabel daftar jurusan ini. Ya berarti kalian tinggal mainin aja query-nya. Select. Kalian mau lihat daftar jurusan nih. Terus kalian mau lihat nama jurusan misalnya. Di tabel apa? Tabel daftar jurusan dong. Nah, berarti ini kalian akan melihat nama jurusan aja di tabel daftar jurusan. Nah, ternyata nama jurusan di tabel daftar jurusan ini ada 4, teknik informatika, sistem informasi, ilmu komputer, dan juga akuntansi. Oke, kita ke select distinct. Select distinct ini query yang digunakan untuk memanggil data yang berbeda dalam database. Select kolom tertentu tanpa distinct akan menampilkan semua data pada kolom tertentu. Di sini query-nya select umur from pelanggan gitu ya. Berarti ini akan menampilkan umur dari data tabel pelanggan. Ini 19, 21, umur ini diambil dari data pelanggan. Nah, select distinct ini data yang sama gak akan ditampilkan lebih dari sekali. Kalau kalian lihat tadi output tadi, ini kan ada 2 kali ya, 21 nih ada 2 kali. Nah, kalau kalian pakai distinct, select distinct, itu yang ada 2 cuma ditampilin sekali. Jadi kayak 21, 22 ini cuma ditampilin sekali. Kita coba query-nya select
distinct umur from pelanggan. Menampilkan umur di tabel pelanggan pakai select distinct ya. Nah, ada 19, 21, 20, dan juga 22. Selanjutnya, select random. Select random itu untuk menampilkan record random gitu ya. Misalnya kalian mau menampilkan nama pelanggan dari tabel pelanggan. Nah, kalau untuk select random ini kalian harus pakai order by run. Order by run, ini artinya random ya, random. Limit 3. Nah, limit 3 ini maksudnya batasnya tuh sampai 3 data aja gitu yang ditampilin. Random ya, ini secara random 3 data yang ditampilin. Nah, ini akan menampilkan Rida Fernando, Rahmat Helambang, dan Naura Salsabila. Terus kalau kalian mau misalnya mau ngerandom 4 data aja deh gitu, ya berarti limitnya 4. Nah, kalau kalian cuma menampilin 2, ya berarti limitnya aja ganti 2. Masih tetap random ya, karena pakai select order by run. Nah, ini. Oke, selanjutnya where. Where ini query yang digunakan untuk filter data apa saja yang dipanggil. Jadi ada beberapa operator dalam where. Di sini kalian bisa baca sendiri. Nah, di sini ada contohnya. Kita langsung aja ya. Select ini berarti menampilkan semua data yang ada di tabel pelanggan yang dimana umurnya itu sama dengan 19. Nah, berarti ini akan menampilkan semua data yang ada di tabel pelanggan yang umurnya 19 aja. Oke, ternyata yang umurnya 19 itu ada Karina dan juga Chandra. Lalu kalau query yang ini selanjutnya, select bintang from pelanggan where umur lebih dari sama dengan 20. Berarti ini akan menampilkan semua data dari tabel pelanggan yang umurnya itu lebih dari sama dengan 20. Berarti mulai dari 20 ya, 20 ke atas. Oke, kita akan coba go. Nah, ternyata ini sesuai umurnya nih, sesuai umurnya yang mulai dari 20 sampai ke atas. Ada Rido, ada Zainab, ada Rahmat, dan seterusnya. Terus kalau ini select from pelanggan where alamat, select from pelanggan where alamat ya, alamat ini artinya itu tidak sama dengan natar. Berarti ini artinya akan menampilkan semua data yang ada di tabel pelanggan yang alamatnya itu bukan natar. Berarti yang alamatnya natar seharusnya nggak ditampilin ya. Kita coba go. Nah, di sini nggak ada ya yang alamatnya natar, karena tadi perintah kita yang tidak sama dengan natar, artinya yang bukan alamatnya bukan di natar gitu. Oke, yang ini select bintang from pelanggan where kode pos between itu antara ya, antara 3500 dan 3700. Teguh. Nah, ini menampilkan semua data yang ada di tabel pelanggan yang kode posnya itu antara 35 dan 37. Jadi antara 35 sampai 37 gitu. Di sini ada Karina dan Zainab. Kode posnya kan 35 itu masih masuk rentang kan. 36 juga masih masuk rentang. Di sini kan sampai 37000. Nah, terus selanjutnya select bintang from pelanggan where nama pelanggan like R. Ini artinya menampilkan semua data dari tabel pelanggan dimulai dengan huruf R. Nah, seharusnya di sini bakal nampilin yang dimulai dengan huruf R ya. Berarti Rido, Rahmat, dan juga Ralasha. Oke, ini coba kita jalankan. Nah, di
dia akan menampilkan data yang ada di tabel pelanggan yang diawali dengan huruf R untuk nama pelanggannya. Kemudian di sini kita jalan lagi query untuk select bintang from pelanggan where nama pelanggan like Salsabila. Nah, perhatikan di sini persennya ini juga menentukan ya. Jadi, nah kalau yang persennya cuma 1 di setelah R ini berarti yang huruf pertamanya R. Tapi kalau 2%-an kayak gini itu artinya yang mengandung nama Salsabilanya, baik di nggak harus di awal gitu. Jadi ini artinya menampilkan semua data yang ada di tabel pelanggan yang nama pelanggannya itu ada unsur nama Salsabilanya. Maka kita coba go, ternyata Naura ya, ada unsur nama Salsabilanya. Nah, kalau persen di depan gimana? Oke, kita coba ya. Kalau persennya di depan berarti kita coba select sini berarti G. Nah, ini berarti yang huruf terakhirnya tuh G. Dan kalau kita lihat datanya yang nama pelanggannya itu yang ujungnya itu G, cuman Rahmat Herlambang ini ya. Maka ada perbedaannya persen ini. Kalau di belakang dia yang diawali dengan huruf R, kalau dia depan belakang berarti yang mengandung nama Salsabilanya ini. Kalau persen di depan berarti yang ujung namanya itu ada huruf G-nya gitu. Sekarang masuk ke AND, OR, dan NOT. Nah, AND, OR, dan NOT ini adalah query yang digunakan untuk memfilter menggunakan fungsi boolean, dimana AND itu semua ketentuan harus terpenuhi. Jadi, kalau kita ngejalanin query ini, select bintang from pelanggan where umur sama dengan 20 and alamat sama dengan Sukarame. Nah, ini artinya dia akan menampilkan semua data yang ada di tabel pelanggan yang umurnya itu 20 dan beralamat di Sukarame. Jadi kalau walaupun dia alamatnya di Sukarame, tapi kalau umurnya 20 dia nggak bakal ditampilin. Begitu juga sebaliknya, kalau umurnya 20 alamatnya bukan di Sukarame ya dia nggak bakal ditampilin juga gitu. Jadi yang dua-duanya memenuhi, yang memang umurnya 20 dan alamatnya di Sukarame. Maka kita jalanin dan outputnya adalah Zainab. Ya, karena ini terpenuhi kondisinya, umurnya 20, alamatnya juga di Sukarame gitu. Oke, kita lanjut untuk yang OR, itu apabila salah satunya terpenuhi. Nah, ini berbeda dengan N ya. Where umurnya, misalnya di sini umurnya kurang dari 22. Berarti di bawah 22 ya, 21, 20, 19 gitu. Alamatnya di Kedaton. Nah, jadi ini cara bacanya menampilkan semua data yang ada di pelanggan yang umurnya itu kurang dari 22 atau alamatnya di Kedaton. Jadi kalau misalnya umurnya di bawah 22 ya berarti 19, 20, 21 ya. Dan alamatnya Kedaton. Kalau misalnya umurnya tuh di bawah 22 tapi alamatnya bukan di Kedaton, ya dia bakal tetap nampilin. Begitu juga sebaliknya, kalau alamatnya di Kedaton tapi umurnya itu bukan 22, ya bakal ditampilin juga gitu. Nah, ini contohnya. Ini ditampilkan berdasarkan umur, ini juga berdasarkan umur, dan ini berdasarkan alamat ya. Karena salah satu dari kedua kondisi ini terpenuhi gitu kalau pakai OR. Lanjut ke NOT. Select bintang from pelanggan where NOT umur sama dengan 19. Berarti ini cara bacanya gimana? Berarti menampilkan semua data di tabel pelanggan yang umurnya itu bukan 19. Jadi seharusnya menampilkan yang umurnya 20, 21, dan 22 aja. Karena ini kan perintahnya where not ya. Berarti yang umur 19 nggak ditampilin. Nah, bener ya. Yang umurnya 19 nggak ditampilin. Tuh. Oke, selanjutnya tentang order by. Ini ada order by ini menampilkan data secara terurut. Yang pertama ada ASC. Select bintang from pelanggan
order by nama pelanggan. ASC ini maksudnya ascending ya. Ascending itu berarti pengurutan data dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Misalnya urutan huruf A ke Z gitu, atau angka dari 0 ke 9 gitu. Nah, berarti ini akan menampilkan dari A ke Z ya. Menampilkan semua data pelanggan yang ada di tabel pelanggan berdasarkan nama pelanggan dengan urutan ascending. Ini akan menampilkan dari Anissa sampai yang terakhir Zainab gitu ya, karena kan dari A sampai Z gitu. Terus kalau descending kebalikannya, descending ini menurun. Select bintang from pelanggan order by order by berdasarkan apa di sini? Berdasarkan umur descending. Berarti dia menurun ya, dari terbesar hingga terkecil. Nah, dari 22 sampai ke 19 gitu. Ya kalau di sininya mau nampilin ascending berarti dari 19 harusnya sampai 22. Nah, 19 sampai 22 gitu. Nah, ini udah selesai. Kayak segitu aja materi untuk pertemuan 11. Ya, lumayan panjang untuk durasi videonya, tapi semoga kalian paham ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau belum ngerti, belum jelas, belum paham, ya bisa diputar-putar ulang lagi videonya. Mungkin cukup sampai sini aja pertemuan 11 pada malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.